Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Kali ini aku akan membawakan beberapa kisah pengalaman nyata horor yang merupakan kiriman dari sahabatku yang sekarang berada di Jerman. Kita sebut saja namanya dengan Ening ya. Jadi si Ening ini mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan para makhluk tak kasat mata sejak dia kecil karena merupakan keturunan dari keluarganya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke cerita, aku minta maaf dulu karena mungkin suaraku yang sedikit bindeng atau serak gitu ya, karena kebetulan di Belanda sini sudah masuk musim dingin, cuacanya menurun dan kondisiku sedang drop, nggak begitu bagus, jadi mungkin pendengaran kalian agak terganggu, tapi semoga saja kalian tetap bisa menikmati sajian cerita-ceritaku kali ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama mengenai andong misterius. Jadi waktu itu di kampungnya atau di desanya si Ening ini di Jawa Barat, di sebuah desa di Jawa Barat, sedang geger dengan isu adanya andong misterius yang sering melintas di kampung mereka saat menjelang atau saat tengah malam. Kebetulan saat itu di kampungnya si Ening ini sedang musim hajatan dan banyak orang melean ya. Melean itu istilahnya adalah begadang sampai subuh yang biasanya dilakukan para warga di saat ada warganya yang meninggal atau habis melahirkan atau sedang ada keperluan lain ya. Jadi mereka biasanya mengobrol di sana, ngopi-ngopi, main kartu, nonton TV atau kumpul keluarga bareng-bareng. Nah, saat itu sedang geger isu dokar tersebut yang sudah terjadi berminggu-minggu meskipun tidak setiap malam. Kebetulan waktu itu warga saat melekan itu mereka mendengar ada suara gemerincing kereta kuda atau dokar yang lewat dan suara telapak kaki kuda. Dan mereka keluar dan mencegat dokar atau andong yang lewat itu, dan setelah memeriksa isinya ternyata hanya membawa sisa penggilingan kulit padi yang kering gitu di dalam beberapa karung-karung. Jadi karena tidak ada yang mencurigakan, mereka pun akhirnya mempersilahkan si andong itu lewat. Dan kejadian itu yang dialami langsung oleh si Ening ini terjadi saat di rumah sepupunya. Jadi waktu itu dia menginap di rumah sepupunya karena sepupunya melahirkan, dan karena banyak kerabat yang datang, dia saat itu tidur di lantai 2 kamar dari rumah sepupunya. Dan tiba-tiba saat tengah malam itu dia mendengar ada andong yang lewat dengan suara bergerincing dan langkah kaki kuda, derap kaki kuda gitu. Dan dia melihat keluar dari jendela tidak ada apa-apa dan dia sangat ketakutan, menggigil gitu kan, gemetaran. Dan itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua terjadi di rumahnya sendiri. Saat itu juga sudah tengah malam. Tiba-tiba si Ening ini dalam proses tidur itu terbangun dan mendengar ada gemerincing andong yang lewat dan derap kaki kuda. Dan sebisa mungkin dia cuma membaca ayat kursi dan surat-surat pendek dari Al-Quran dan langsung berteriak lari ke kamar kedua orang tuanya saking ketakutannya. Itu pengalamannya dia dengan andong misterius. Dan kalau di tempatnya dia itu sebutannya andong ya. Kalau di kampungku di Jawa Tengah itu sebutannya dokar, ada juga yang menyebut delman dan lain-lain. Sebutannya apa di kampung kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar karena aku juga ingin tahu. Oh ya, untuk andong
misterius ini, kalau kata penuturan warga, merupakan kendaraan untuk menjemput nyawa atau mengambil nyawa para pelaku pesugihan. Kalau soal itu sih aku walau alam ya, aku juga nggak tahu banyak. Tapi mungkin bila kalian punya cerita tentang hal ini di kampung kalian, atau mungkin kalian mengalami sendiri hal seperti ini, silakan tuliskan kisah kalian di kolom komentar ya, mungkin bisa share juga. Begitulah kisah tentang Andong misterius. Kita lanjut ke kisah selanjutnya. Next. Cerita yang kedua ini soal sosok hantu berkepala botak. Jadi waktu itu si Ening ini masih berusia sekitar 4 atau 5 tahun, masih kecil gitu. Karena dia seharian tidak tidur, si Ening ini memanggil ibunya dengan sebutan Emih ya. Emih itu artinya ibu dalam bahasa Sunda. Tapi kalau mungkin pengucapanku salah, silahkan dikoreksi bagi kalian yang orang Sunda, mungkin lebih paham. Jadi si Emih ini menggendong si Ening masuk ke dalam kamarnya, dan si Ening ini memberontak karena dia masih ingin bermain. Nah, si Emih ini membuka gorden di kamarnya untuk menunjukkan kepada si Ening bahwa di luar itu sudah gelap loh, kamu harus bubuk, seperti itu. Nah, saat si Emih membuka gorden kamar Ening ini, tiba-tiba di depan jendela ini si Ening melihat sosok hantu berkepala botak dengan bentuk wajah yang aneh. Dan hanya si Ening yang melihat ya, bukan Emih juga nggak melihat. Si Ening ini melihat, dan si hantu berkepala botak itu berdiri dengan seperti ini, menggerak-gerakkan kepalanya dengan kaku dan memandang ke arah si Ening ini, dan dia pun berteriak histeris. Dan karena saat itu si Emih tidak bisa melihat keadaan si hantu kepala botak ini, Emih pun jadi bingung gitu. Dan si Ening pun bercerita bahwa dia melihat hal seperti ini. Ternyata kejadian itu bukanlah yang terakhir kalinya si Ening berinteraksi dengan si hantu berkepala botak ini. Ternyata berikut-berikutnya dia juga sering melihat, dan yang terakhir itu saat dia masih remaja, sudah menginjak usia remaja maksudku ya. Jadi waktu itu kebetulan bulan Ramadan, ada rombongan obrok. Obrok itu semacam grup musik yang berkeliling untuk membangunkan warga supaya tidak telat sahur gitu. Jadi saat mendengar rombongan obrok ini lewat, si Ening pun membuka gorden jendela kamarnya untuk melihat keluar. Dan ternyata di luar itu dia melihat si hantu kepala botak itu berdiri di samping rumah sepupunya si Ening, di kebun gitu, di samping rumah, dan sama melihat ke arah si Ening dengan kepala yang bergerak-gerak kaku seperti itu. Dan si Ening langsung menutup gorden dan lari menemui orang tuanya. Dan menurut penuturan sepupu-sepupunya, karena kebetulan kan rumahnya si Ening ini berdekatan dengan para keluarganya, jadi keluarga besar yang mendirikan rumah berdekatan di satu komplek gitu. Jadi menurut sepupu-sepupunya itu sering sekali mereka juga melihat penampakan sosok si hantu botak ini, karena kebetulan kan mereka bisa melihat juga karena dari keturunan, dan mereka banyak yang bisa melihat makhluk gaib. Nah, itulah sosok si kepala botak yang menghantui keluarga-keluarga dan si Ening sendiri. Nah, mungkin kalian juga punya pengalaman dengan hantu kepala botak, atau kalian mempunyai fobia dengan orang-orang berkepala botak? Silakan share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Aku juga pengen dengar ceritanya. Nah, itu tadi kisah tentang hantu kepala botak, kiriman dari si Ening juga, masih kiriman dari si Ening. Dan next kisah selanjutnya. Kali ini tentang si Ening yang sudah menginjak usia 20 tahun. Saat itu kebetulan
abahnya si Ening ini sedang sakit. Ya, waktu itu si Ening sudah bekerja di sebuah perusahaan retail di bagian administrasi. Jadi si Ening saat itu dia sedang lelah pulang dari kerja, habis maghrib dia sudah jatuh tertidur. Saat ba'da isya ada seorang kiai ya gitu datang ke rumah keluarganya si Ening ini untuk mengobati bapaknya si Ening ini yang memang sakit. Karena penasaran, si Ening menuju ke ruang tengah untuk melihat proses penyembuhan bapaknya. Begitu sampai di ruang tengah, tiba-tiba si Ening ini ketakutan saat melihat si kiai ini. Jadi tiba-tiba saja si Ening ini berusaha menuju ke pintu depan dan berusaha kabur dari rumah. Nah, emaknya si Ening ini yang dia panggil Emi ini memegangi si Ening dengan kuat tapi si Ening ini meronta-ronta, aku mau keluar gitu kan. Nah, sampai dipegangi oleh sepupu-sepupunya si Ening ini dan keluarga-keluarganya Ening yang lain supaya si Eningnya ini nggak kabur. Dan Pak Kiai ini mendekati si Ening ini, memegang dan berkata bahwa ternyata ada sosok yang bersemayam atau menempel di tubuh si Ening ini sehingga membuat si Ening ini ketakutan kepada si Pak Kiai. Akhirnya dengan bantuan keluarganya si Ening itu si Pak Kiai pun setelah berusaha menyembuhkan si bapak juga menyembuhkan si Ening. Ternyata sosok yang mengikuti si Ening itu adalah sosok kuntilanak yang berada di kantornya si Ening dan mengikuti si Ening sampai ke rumah. Akhirnya dengan bantuan Pak Kiai itu, sosok si kuntilanak pun berhasil dikeluarkan dari tubuhnya si Ening ini. Itu kisah si sosok kuntilanak ya. Dan ternyata gangguan-gangguan yang si Ening alami tidak berhenti sampai di situ saja. Dan ini yang terakhir, kisah yang terakhir ini yang dikirimkan adalah gangguan yang paling epik yang Ening alami. Jadi waktu itu setelah sekitar 1 tahun si Ening ini bekerja di perusahaan tersebut sebagai admin, sangat disayangkan bapak si Ening ini akhirnya meninggal. Akhirnya si Ening pun menjadi tulang punggung keluarganya untuk menghidupi ibu dan si Ening sendiri karena kakak-kakaknya sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dari mereka. Jadi seperti biasa si Ening ini untuk berangkat ataupun pulang kerja selalu diantar jemput oleh sepupunya dengan sepeda motor. Saat itu berangkat kerja, mereka melintasi gerbang kantor tempat si Ening bekerja dan si Ening merasakan kedinginan, seperti memasuki dimensi yang lain gitu, dingin. Tapi dia tetap lanjut ke kantor tempatnya bekerja itu. Sampai di sana dia merasakan sakit di bagian pinggang. Nah, sakit di bagian pinggang itu, tapi dia tetap memaksakan bekerja dan dia sempat mengeluh kepada temannya, kok pinggangku sakit gitu kan. Nah, temannya bilang, paling itu cuma sakit pinggang, paling encok, udah biarin aja, nanti juga hilang sendiri. Nah, selama seharian bekerja itu, si Ening terpaksa bekerja dengan menahan rasa sakit. Sampai akhirnya pukul 4 sore. Waktu itu, mereka bersama-sama dengan rekan kerja Ening yang lain ini ya, mereka pergi ke musola kantor untuk melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah. Setelah itu mereka kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Nah, saat menuju ke kantor itu, tiba-tiba Ening merasakan hawa yang sangat dingin sampai tubuhnya itu menggigil. Jadi saat dia sampai di mejanya, itu keadaan kukunya dan jari-jari tangannya itu sudah pucat membiru dan dia kedinginan sampai gemetar menggigil seperti ini. Dan teman-temannya yang semula mengira si Ening ini kedinginan karena AC, akhirnya pun mematikan AC,
memberikan selimut sama si Ening jaket, dirangkep-rangkep gitu kan. Ternyata si Ening tetap merasa kedinginan juga dan bahkan sambil menangis berteriak-teriak, "Jangan masuk ke badanku," seperti itu. Jadi dia seolah-olah seperti menolak sebuah energi yang berusaha menguasai tubuhnya. Jadi dia berusaha sangat kuat untuk mendorong energi itu keluar, jadi nggak menguasai seluruh tubuhnya. Dan setelah teman-temannya membacakan doa-doa, ayat suci Al-Quran, ayat kursi, akhirnya si Ening pun menjadi sedikit tenang dan mereka pun mengantarkannya pulang. Nah, sesampainya di rumah, si Ening ini panas demam kan, panas demam selama berhari-hari, dan keluarga membawanya ke dokter dan dokter mengatakan dia sakit tipes. Tapi ternyata obat-obatan dan perawatan dari dokter ini tidak banyak membantu kesembuhan atau pemulihan tubuh si Ening ini. Dan anehnya Ening merasakan keganjilan, yaitu saat dia buang air kecil itu, air seninya itu berbau sangat busuk, berbau aneh dan tidak sedap, dan itu sangat di luar nalarnya si Ening karena ini nggak pernah mengalami kejadian seperti itu. Tubuhnya si Ening ini pun semakin lemah, semakin kurus, sampai suatu saat si temannya si Ening membesuk si Ening ini kan. Dan si Ening curhat kepada temannya ini, menceritakan sejak awal kejadian, sejak dia merasakan sakit pinggang dan lain-lain, sampai demam berhari-hari, obat dari dokter nggak berpengaruh apa-apa, dan sampai air seninya yang berbau aneh gitu. Akhirnya si teman ini bercerita kepada ibunya, dan si teman ini dan ibunya ke rumah seorang orang sepuh yang dianggap bisa menyembuhkan. Di sana mereka mempunyai urusan sendiri ya, si temannya si Ening dan ibunya ini menuju ke rumah sepasang orang sepuh itu yang mereka panggil dengan sebutan emak dan abah, jadi pasangan suami istri. Dan di sana setelah mereka menyelesaikan urusannya sendiri, mereka pun menceritakan tentang hal yang dialami si Ening ini. Dan si emak ini, si nenek sepuh ini yang mereka panggil emak ini, menyarankan agar si Ening datang sendiri ke rumah si emak itu untuk diobati. Jadilah akhirnya dengan sisa tenaga, karena si Ening ini kan sudah sangat lemah ya, sudah berminggu-minggu sakit, sudah sangat kurus. Si Ening ini pun datang ke rumah emak itu tadi dengan diantar dengan ibunya dan sepupunya serta temannya dan ibunya temannya tadi. Mereka datang ke sana dengan membawa kembang 7 rupa dan sebuah plastik yang berisi daging mentah. Daging mentah itu entah daging sapi atau kambing, si Ening sendiri lupa. Jadi mereka datang ke sana. Sesampainya di sana, masuk ke dalam rumah, mereka dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Si emak ini memandangi si Ening dengan amarah yang luar biasa. Amarah gitu. Tapi yang dipandang tentu saja bukan si Eningnya ya, tapi sosok yang merasuki tubuh si Ening ini. Sedangkan si abah melihat si Ening ya biasa aja, tetap ramah gitu. Nah, saat itu setelah ditelaah sama pasangan suami istri ini, ternyata mereka menggunakan tubuh si emak atau si nenek sepuh ini sebagai medium untuk perantara. Dan yang masuk ke tubuhnya si emak ini adalah ternyata jin, sesosok jin yang mengganggu atau bersemayam di tubuh Ening ini. Dan ternyata menurut penuturan dari si abah, hantu ini atau jin ini adalah sosok jin yang bersemayam di belakang kamar tidurnya si Ening. Jadi mereka punya sebidang tanah yang berada di belakang kamar tidurnya si Ening yang dijual oleh keluarganya si Ening dan dibeli oleh tetangganya si Ening ini. Mungkin untuk pengobatan bapaknya sewaktu beliau masih sakit-sakitan ya, masih hidup. Dan setelah tanah itu terjual, ternyata
si jin penghuni pohon jambu yang berada di lahan di belakang kamarnya si Ening ini mengganggu si Ening karena dia suka sama si Ening dan ingin menjadikan si Ening ini istrinya. Jadi kenapa air seni dari si Ening ini berbau aneh dan tidak sedap? Ini ternyata karena si Ening ini dikawin sama jin tersebut. Dan saat itu jin yang masuk ke tubuh emak itu tadi bercerita seperti itu sambil memakan daging mentah yang berada di plastik yang mereka bawa. Saat itu si Abah marah, suami si emak ini tadi ya, marah dan berkata, aku bacakan saja ya karena ini bahasa Sunda. Jadi si Abah ini berteriak kepada jin yang melalui media dari istrinya itu. Si Abah bilang, "Teu bisa, geus lain-lainna, da beda alam, ulah pokokna teu mere, gagabah sia bogoh ka anak aing, tong ngaganggu si Ening deui." Jadi istrinya kayak, "Gak bisa, udah beda alam, jangan, pokoknya gak boleh gegabah kamu suka sama anak saya, sana pergi, jangan mengganggu si Ening lagi." Ya seperti itu ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf karena kan ini bahasa Sunda, aku bukan orang Sunda. Jadi seperti itu, si Abah kan marah. Akhirnya mereka pun seperti perang batin gitu antara si Abah dan si emak itu untuk mengusir makhluk-makhluk yang bersemayam di tubuhnya si Ening ini. Dan ternyata bukan cuma jin itu saja yang ada di tubuhnya si Ening, ternyata juga ada jin lain yang merupakan kiriman dari mantannya si Ening yang tidak terima karena diputuskan, sehingga mengganggu Ening dengan cara mengirimkan jin yang membuat si muka si Ening ini seperti ondel-ondel, seperti ya jelek sekali gitulah, seperti badut gitu ya, dan menutup auranya supaya nggak disukai oleh lelaki lain, seperti itu. Jadi banyak sekali makhluk yang menghuni tubuh si Ening dan hari itu dibersihkan dengan cara dimandikan dengan kembang 7 rupa. Habis itu dibilas dengan air sumur di belakang rumah yang katanya si Ening itu dinginnya setengah mati sampai membuat dia menggigil. Dan setelah ritual itu selesai, mereka pun membuang celana dalamnya si Ening. Dan setelah kering dipakaikan baju ganti bersih. Si pasangan suami istri ini tadi, emak dan abah tadi, memberi petuah atau berpesan kepada si Ening agar lebih rajin dalam beribadah, agar terhindar dari makhluk-makhluk seperti itu. Jadi menjaga diri sendiri lebih berhati-hati. Dan si Abah juga berkata, mungkin dalam beberapa hari lagi jin itu akan datang kembali kepada si Ening melalui mimpi. Dan bila jin ini meminta si Ening untuk dijadikan sebagai istri, si Ening harus segera menolaknya dengan tegas. Supaya kalau ada penolakan seperti itu, maka jin itu tidak bisa menguasai si Ening. Dan akhirnya si Ening pun pulang, melanjutkan kehidupan seperti biasa. Dan setelah kejadian itu, setelah Ening berobat dari rumah emak dan abah itu, ternyata beberapa minggu kemudian benar-benar terjadi. Si Ening benar-benar mimpi merasa berada di sebuah pendopo yang besar gitu, pendopo yang luas, dan ada sesosok lelaki seperti kakek-kakek gitu duduk di pendopo itu di depannya si Ening dengan 3 orang perempuan yang seolah-olah seperti istrinya. Jadi mereka memandang si Ening, ke arah si Ening, menunggu si Ening gitu. Lalu si kakek tua ini meminta si Ening untuk menjadi istrinya dengan mengiming-imingi segala hal kebendaan ya, agar si Ening tertarik menerima tawaran tersebut. Tapi saat itu tiba-tiba si Ening teringat pesan Abah untuk apapun tawaran yang kakek ini atau jin
yang berwujud kakek ini berikan, si Ening harus dengan tegas menolaknya. Dan karena Ening teringat dengan pesan si Abah itu, Ening pun menolak tawaran kakek itu dengan tegas dan mengatakan, aku tidak mau menjadi istrimu dan jangan pernah mengganggu aku lagi dengan cara apapun. Dan tiba-tiba saja setelah Ening berkata seperti itu, dia terbangun dari tidurnya, langsung berkeringat dingin gitu kan. Dan si Ening itu pun beristighfar berkali-kali sampai dia tenang, membaca ayat kursi dan lain-lain. Dan setelah itu alhamdulillahnya gangguan itu tidak pernah datang lagi. Jadi inilah beberapa kisah yang Ening ceritakan kepadaku melalui WhatsApp. Dan karena memang seperti yang aku bilang tadi, si Ening itu memang mempunyai kemampuan dan kepekaan untuk berinteraksi dengan mereka. Bahkan saat dia bercerita seperti ini pun kepadaku, banyak sosok-sosok lain yang segera datang. Dia seperti magnet untuk menarik sosok-sosok lain sampai sekarang. Dan itu sebabnya untuk bercerita kepadaku dia sangat berhati-hati agar kondisinya tidak drop, karena banyak sekali makhluk-makhluk yang saat dia bercerita itu mereka ikut seperti tertarik untuk datang. Jadi terima kasih kepada Ening yang sudah mengirimkan cerita ini atau membagikan cerita ini untukku, sehingga kalian semua yang mendengarkan podcast ini juga bisa ikut mendengarkan. Si Ening ini juga berbagi ceritanya, cerita-cerita lainnya yang sudah aku tuliskan di novelku Syatana 1 dan Syatana 2. Jadi novel-novelku itu juga berisi berbagai macam peristiwa pengalaman nyata yang teman-temanku alami, yang mereka share ke aku dan aku kumpulkan menjadi sebuah novel. Jadi seperti apa cerita-cerita lainnya di novel itu, mungkin next time akan aku ceritakan untuk kalian. Tergantung dari seberapa tertariknya kalian untuk memberikan komentar di video ini atau kritik saran. Aku terima dengan terbuka. Silahkan dikritik, disaran atau dikomentari kurang apanya. Dan jangan lupa di subscribe, karena kalau kalian mensubscribe, aku akan semakin semangat bikin konten untuk kalian. Jadi cukup cerita untuk hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan atau menyaksikan hingga akhir. Dan nantikan vlog-vlog atau cerita-cerita lain, horor lain selanjutnya. Dan aku juga masih menunggu kiriman cerita kalian. Silahkan bisa di DM Instagram atau di DM Facebook atau langsung ke WhatsAppku. Bisa kalian ketik atau bisa di record voice aja kalau kalian malas ngetiknya. Nanti aku editing sendiri. Jadi sekali lagi terima kasih. Stay healthy, sehat selalu untuk semuanya. Jaga kesehatan ya, jangan sampai ambruk. Dan ya apapun yang kalian lakukan, lakukanlah yang terbaik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.